Tunggu dulu, itu es gabus dulu, jangan dimakan, es gabusnya dimakan. Orang itu kejang-kejang dong, kayaknya dia kesurupan gara-gara makan es gabus tadi. Iblis es gabus masuk ke dalam rumah. Oke, loh, ada cewek, dia muncul, awas. Jangan makan es gabus viral di jam 3 pagi atau matamu akan keluar karena keracunan. Ini adalah kisah nyata tentang jajanan tradisional yang sedang viral akhir-akhir ini. Es gabus yang sangat enak dan manis itu ternyata memiliki kandungan misterius yang berbahaya. Katanya es gabus terbuat dari spons busa yang dapat membuatmu kejang-kejang. Apakah ini beneran atau hanya rekayasa saja? Kita akan membuktikan kebenaran kasus es gabus ini. Konon ada sosok mengerikan yang suka mengintip dari balik lemari kamar anak yang gak like video ini pakai jari kelingking kamu. Hayo, bisa nggak? Biar kamu gak diteror iblis es gabus. Aku tantang ya, 1, 2, 3. Like video ini. Komen bisa bang, entar namamu ku catat buat dapat es gabus 1 truk. Awal tahun 2026 kemarin, ada kasus viral di internet. 2 orang polisi sedang menyidak seorang pedagang yang tengah berjualan jajanan jadul, yaitu es gabus. Tanpa melakukan riset mendalam tentang es gabus tersebut, mereka membuat video yang menyudutkan pedagang es gabus. Sampai-sampai pedagang ini dipermalukan di depan warga. Oke? Kenapa tuh? Esnya diperes dong. Udah hancur. Dari spons ya. Jadi spons. Jadi es gabus itu dari spons. Kalau dia kue, Oke. pasti hancur atau gagal. Hah? Nah, ini dari spons. Terus Makan nih. disuruh makan, bapaknya kasihan banget. Ya betul. Kayak lagi dibully dong. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil. Hah? Kasihan tuh. Jahat banget sumpah. 2 orang polisi ini sedang menfitnah bapak-bapak yang jualan es gabus. Duh, padahal itu kan es gabus yang manis dan seger banget, enak banget. Biasanya tuh jualannya di depan SD karena Elprana masih kelas 5 SD, jadi sering jajan ini. Kalau kamu kelas berapa? Komen dong di kolom komentar. Kamu lihat deh, kasihan banget bapaknya disuruh makan padahal itu habis diperes pakai tangannya. Itu kan tangannya kotor, banyak kuman. Ih, sumpah jahat banget bapak polisi ini. Dengar-dengar nih, tidak hanya polisi tadi, ada salah satu warga yang membuat video serupa dengan menyebar fitnah tak berdasar pada pedagang tersebut. Warga itu mereview es gabus dengan cara mencacinya dan menyamakannya dengan barang yang tidak semestinya dimakan. Oke? Cewek ini bahan apa? Terus Ini spons bedak. Nah, iya kan? spons bedak. Bentuk. Spons bedak kan? Nah, Ini diperes bisa ini. Ih, sumpah. Kok orang-orang jorok banget sih makanan diperes-peres gitu? Itu mah spon kalau air mah enggak iya kan? Enggak nih agar nggak kayak gini. Kok aneh? Ini nggak Tunggu. kayak gini. Kalau itu spons gak mungkin bisa dipotek-potek kayak gitu teman-teman. Wah parah. Orang ini menyebarkan fitnah dong. Kasihan banget pedagang-pedagang es gabus yang mereka tuh jualan dengan produk asli dan halal. Tuh, difitnah dong, kasihan banget. Jorok banget sampai diperes-peres. Enggak nih agar nggak kayak gini. Tuh. Spons kan? Ini nggak kayak gini agar. Spons bukan? Bukannya memang tepung hangku itu dia bakal kayak bertekstur gabus ya kalau misalnya dia didinginkan. Kayaknya orang-orang ini perlu belajar lagi deh. Coba komen di kolom komentar siapa di sini yang pernah makan es gabus sebelumnya. Kamu paling suka rasa apa teman-teman? Komen. Tunggu dulu. Tung sahur jualan es gabus. Bocah sekarang lebih suka ke Indomaret daripada jajanan Oke, kayak gini. katanya lebih suka Kamu ke yang bikin Indomaret. dosa warga. Ini es apa sampah? Hah? Ini Oh, es din ngefitnah tung. Lihat ini. Oke. Dia peres dong jadi spons. Hah? Lihat bapak-bapak dia jual spons cuci piring dibekukan. Ya ampun. Tung sahur difitnah jualan spons cuci piring terus diviralin. Penjahat. Penjahat katanya gitu. Oh, padahal aku jualan es asli. Tuh kan, padahal dia jual es asli. Mereka menfitnahku. Kasihan banget. Kasihan si Tung. Oke. Terus diriset gitu sama profesor. Tuh katanya aman, halal, layak konsumsi. Ibu, es gabus Bang Tung ini asli, sudah saya uji. Oke. Dan bukan terbuat dari spons. Tuh kan. Aman untuk dimakan. Tuh aman untuk dimakan. Bisa gawat nih kalau ketahuan. Ini aja fitnah Tung agar jualan esnya gak Oke. laku. Tuh. Udin dikejar warga. Dilempar tangga dong. Jadi kau yang penipu. Tuh, dia yang penipu. Ya ampun. Oh my god, jadi gitu teman-teman ceritanya. Ini udah dirangkum ya sama kisahnya Udin dan juga Tung sahur. Itu semua fitnah, kasihan bapak yang jualan es gabus tadi. Padahal dia tuh ingin mencari uang, tapi malah dibikin fitnah sama orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya kamu bertemu dengan pedagang es gabus, kamu beli ya teman-teman. Beberapa hari setelah viralnya kedua video tadi, tepatnya awal Februari tahun 2026, Elprana tidak sengaja menemukan video dari platform Twitter yang dikirimkan oleh Anonymous.
Video tersebut berisikan rekaman dari laboratorium milik pemerintah yang sedang menguji kualitas es gabus. Tetapi ada hal yang aneh terjadi. Kita tonton videonya deh. Ini es gabusnya. Oke. Kayak oh! Muncul mata. Dia berubah jadi monster. Itu monster es gabus, teman-teman. Gila. Monster es gabus ternyata dilahirkan dari dalam laboratorium. Oh, ya ampun. Kok bisa sih? Sumpah, pernah gak nyangka ternyata ada monster es gabus seperti itu. Dan dia dilahirkan dari dalam laboratorium. Tuh, matanya satu. Kayak Dajjal dong, teman-teman. Ih, serem banget. Monster es gabus ada di tengah kota. Dia mengamuk. Gila. Ya ampun, es gabus mengamuk. Itu monster es gabus. Ya ampun. Sumpah, ternyata dia cepet banget jadi gede. Ternyata es gabus ini mereka balas dendam karena sudah difitnah oleh orang-orang. Makanya teman-teman jangan fitnah-fitnah makanan. Nggak baik, ntar makanannya berubah jadi monster kayak gini. Kamu masih ingat gak dengan cewek yang nge-review es gabus tadi yang katanya terbuat dari busa beda? Nah, ada nih video yang diupload oleh adiknya di sebuah platform TikTok. Dia mengirimkan rekaman video CCTV rumahnya saat si kakak ceweknya ini lagi di rumah sendirian. Dan yang cukup mencengangkan, si adik mengupload video CCTV itu dengan caption, "Kakak kenapa?" Waduh, jadi merinding. Ini kamera CCTV-nya. Itu es gabusnya udah ada di depan rumah dong. Monster es gabus merusak pintu. Ya ampun, sepertinya dia ingin masuk ke dalam rumah orang ini tadi yang udah ngefitnah-fitnah pedagang es gabus. Padahal es gabus itu rasanya enak dan ini bukan terbuat dari spons busa, melainkan dari tepung. Namanya tepung hangkwe, teman-teman. Ya ampun, serem banget diteror sama iblis es gabus. Iblis es gabus masuk ke dalam rumah. Oke, loh, ada cewek. Dia muncul. Awas. Ya ampun, sepertinya cewek tadi ditangkap. Itu tadi kan cewek yang fitnah tadi gak sih yang ngebilang kalau es gabus ini terbuat dari busa beda, spons beda. Sumpah jahat banget. Sepertinya dia mau dimakan sama es gabus ini deh. Syukurin. Di malam berikutnya ada seorang warga yang membagikan video dashcam mobilnya di platform Instagram. Saat itu dia sedang berkendara di jalan tol menuju kota Bekasi. Dia ngerasa ada hawa yang cukup dingin di dalam mobil dan terjadi hujan lokal di dekat mobilnya. Tiba-tiba ada makhluk super besar sedang berlari di samping mobilnya itu. Mobil ini dikejar sama monster es gabus. Itu iblis es gabus tertangkap. Dihancurkan mobilnya, dia nggak boleh kabur. Gila, gak nyangka banget. Sepertinya ini mobilnya Pak Polisi itu nggak sih yang tadi hina-hina es gabus juga. Tuh, syukurin tuh, kena karma polisinya. Ditangkap dan dikejar sama iblis es gabus dong. Itu iblis es gabus Dajjal, soalnya matanya cuma satu, teman-teman. Polisi pun mengecek mobil putih tadi, tapi semuanya sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah rekaman dashcam mobil putih yang tadi ditabrak sama es gabus tadi, teman-teman. Kita tonton video dashcamnya sama-sama ya. Oke, dia dicegat sama monster es gabus. Ya ampun, mau dihancurin mobilnya. Ya ampun, sumpah aku gak nyangka kalau es gabus yang ada di dalam laboratorium tadi berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Coba teman-teman kamu tulis di kolom komentar. Semisal nih kamu diteror sama monster es gabus seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bakal kabur atau kamu bakal gigit? Soalnya rasanya manis dan segar. Di hari yang sama, karena banyak polisi yang menangani kasus mobil putih tadi, kantor polisi Kota Bekasi menyisakan seorang petugas yang lagi diskors karena penyebaran berita hoax tentang es gabus. Ada nih video rekaman keadaan kantor polisi itu saat malam hari yang diupload oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai hacker. Oke, apa terjadi? Dia berubah dong. Awalnya kecil es gabusnya, terus berubah jadi gede kayak gitu. Ya ampun. Sumpah aku gak nyangka sih. Ini bener-bener serem banget sih, es gabusnya bisa berubah jadi iblis. Oke, ini apa nih kok nge-glitch? Mobil polisinya dihancurin sama iblis es gabus. Gila, sampai diangkat gitu dong. Oh my god, sumpah serem banget. Astaga, aku gak nyangka sih. Asli ini serem banget sih. Tuh, lihat deh, mobil polisinya sampai diangkat dan dihancurkan begitu saja sampai meledak. Wah, itu polisinya dimakan sama iblis es gabus. Gila, dia dimakan dong. Iblis es gabusnya balas dendam, teman-teman, karena dia udah ngefitnah es gabus terbuat dari spons busa. Padahal enggak, ini makanan halal dan bisa dimakan. Ya ampun, sumpah aku gak nyangka banget.
Sepertinya memang iblis es gabus ini balas dendam ke oknum-oknum yang sudah menfitnah dan menghina-hina es gabus, teman-teman.